Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Tokyo Revenger Chapter 258 sudah keluar. Dan di video kali ini, seperti biasa, saya akan meringkas atau membuat alur cerita dari chapter tersebut. Dan mohon maaf juga, karena beberapa ada kesibukan juga di pekerjaan lain, jadi saya uploadnya agak sedikit lama sih. Tapi tidak apa-apalah, yang penting tetap upload kan. Daripada kita berbahasa-basi di opening, nyalakan dulu rokok surya Anda, dan kita akan menuju ke pembahasan manganya. Pada chapter sebelumnya, Kaku dan Takemichi berusaha keras untuk menghentikan kereta agar tidak menabrak ke kerumunan Kanto Manji dan Tokyo Manji. Sansu yang berhasil dilempar keluar oleh Kaku dari kereta hanya bisa tersenyum dan memandang ke arah kereta yang melaju. Di sisi Takemichi berusaha keras mencari keberadaan tuas rem keretanya. Waktu yang semakin mepet. Akhirnya Takemichi meminta bantuan ke Kaku, tapi di sisi Kaku ternyata Kaku mengalami luka yang sangat parah. Luka yang diakibatkan oleh tebasan katana dari Sansu serta stamina yang dimiliki Kaku sudah habis. Karena melihat kegigihan Takemichi dan badan yang terluka, Kaku pun membantu Takemichi. Namun Takemichi dilempar keluar oleh Kaku, dan Kaku sendiri yang akan menghentikan keretanya. Susah payah Kaku menghentikan kereta, namun kereta tidak berhenti. Tiba-tiba muncul bayangan atau siluet dari Izana yang memberikan semangat serta membantu Kaku. Alhasil, kereta pun berhenti. Takemichi dan Sansu kaget Kaku bisa menghentikan kereta yang melaju dengan sangat cepat. Tanpa membuang waktu, Takemichi berlari ke arah kemudi kereta. Dengan kaget, Takemichi melihat ternyata Kaku sudah terkapar lemas kehabisan tenaga. Chapter 258, panel manga awal memperlihatkan kereta yang berhenti. Semua orang tertuju ke arah kereta, baik itu Kanto Manji maupun Tokyo Manji. Di sana terlihat ada Mitsuya dan Nakai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini sebuah bencana? Maiki juga memandang ke arah kereta dengan tatapan yang kosong, serta menyebutkan nama Sansu. Tiba-tiba Maiki berteriak keras ke arah semua orang. Kalian semua, buat apa kalian melamun? Toman generasi kedua sudah di ujung tombak. Jangan tunjukkan belas kasihan kepada mereka. Mendengar Maiki berkata seperti itu, seketika itu semua anggota Kanto Manji menjadi bersemangat dan berteriak. Keadaan Tokyo Manji generasi kedua sudah di ujung kekalahan. Kapten divisi Toman sudah kehabisan tenaga. Kita ke sisi dalam kereta. Terlihat di sana Takemichi menatap kaget dan memandang ke arah Kaku yang pingsan. Tiba-tiba Takemichi berteriak, "Kau tidak boleh mati dulu, Kaku. Aku bahkan belum berterima kasih kepadamu. Terima kasih sudah menyelamatkanku, atau terima kasih sudah menyelamatkan jiwa semua orang." Perlahan Takemichi meneteskan air matanya di hadapan Kaku. Dari arah kejauhan, langkah kaki mendekat ke arah Takemichi. Takemichi yang masih berusaha untuk membangunkan Kaku pun tidak menyadari ada seseorang berjalan ke arahnya. Namun, melihat situasi seperti itu, Mitsuya pun berteriak ke arah Takemichi. "Takemichi, lihat di belakangmu." Sansu kembali. Sansu berjalan perlahan ke arah Takemichi dengan sebuah katana di tangannya, serta dengan tatapan marah. Tentu saja, Mitsuya pun baru menyadari bahwa Sansu memegang sebuah katana di tangannya. Di sisi Sansu, dia mengarahkan katana ke arah Takemichi dan berkata, "Kau benar-benar menghancurkan semua rencanaku. Hanagaki Takemichi, kau harus mati sekarang." Takemichi yang melihat Sansu di depannya tentu saja tidak tinggal diam. Kaku yang pingsan, kereta yang dijalankan oleh Sansu membuat Takemichi sangat marah. Takemichi dengan air mata yang mengalir serta wajah yang penuh emosi berlari ke arah Sansu dan akan melakukan serangan. Namun skill bertarung antara Sansu dan Takemichi sangat jauh. Sansu menendang Takemichi dengan sangat mudah. Tendangan itu membuat Takemichi terpental. Tanpa membuang waktu, Sansu mengarahkan katana ke atas dan akan segera menebas Takemichi. Mitsuya yang melihat itu tidak bisa berbuat apa-apa, di mana kondisi atau jarak antara Takemichi dan Mitsuya lumayan jauh. Mitsuya hanya bisa berteriak ke arah Takemichi. Di sisi Sansu dengan tangan memegang katana dan mengarahkan katana ke atas, Sansu berkata kepada Takemichi, "Tidak mungkin kau memenangkan ini." Takemichi sangat marah ke Sansu. Air mata menetes, raut muka penuh emosi. Takemichi berkata,
Jadi, kenapa kau masih berdiri? Di sisi Sansu dia menjawab, kau tidak akan pernah bisa hidup melihat darah dan pembantaian. Tidak akan pernah kau bisa menang melawan Maiki. Ini adalah akhir dari hidupmu, Takemichi. Saat Sansu melayangkan katana ke arah Takemichi, tiba-tiba dari arah kejauhan terdengar suara motor. Sepeda motor itu perlahan mendekat ke arah Takemichi. Seseorang yang mengendarai sepeda motor itu berteriak, "Ada apa, Takemichi? Apakah ini akhirmu?" Setelah berkata seperti itu, orang itu melompat dari motornya yang masih berjalan. Motor itu melaju dengan sangat kencang dan menabrak Sansu dengan sangat sempurna. Saat Takemichi menoleh ke arah orang tersebut, Takemichi pun kaget. Orang yang mengendarai sepeda motor itu berkata, "Mitsuya, seragam ini kekecilan." Mitsuya pun hanya tersenyum dan berkata, "Jadi kau datang juga." Akai pun kaget yang berdiri di sebelah Mitsuya dengan kehadiran orang tersebut. Bukan cuma Mitsuya dan Akai, Koko dan juga Inui kaget. Dan orang yang datang mengendarai sepeda motor itu dan menabrakkan sepeda motor tersebut ke arah Sansu adalah Teiju Shiba, mantan pemimpin Black Dragon generasi 10. Dan sekarang Teiju Shiba menjadi Kapten Divisi 6 Tokyo Manji. Tokyo Revenger Chapter 258 akan selesai di sini dan akan berlanjut pada minggu depan. Di chapter kali ini kita melihat kedatangan dari Teiju Shiba. Sebelumnya saya mengada-ngada kemungkinan besar Teiju Shiba akan muncul di pertarungan akhir antara Kanto Manji melawan Tokyo Manji. Dan benar saja Teiju Shiba muncul. Apalagi sekarang Teiju Shiba menjadi Kapten Divisi 6 Tokyo Manji. Tentu saja Akai sangat kaget dengan kemunculan kakaknya, yaitu Teiju Shiba. Begitu juga Koko dan Inui. Mereka berdua sangat kaget kemunculan dari Teiju Shiba. Bahkan, Koko sangat kaget Takemichi bisa menghadirkan atau mendatangkan Teiju Shiba ke dalam pertempuran. Kakucho, kita belum tahu kondisi Kaku. Kemungkinan besar Kaku hanya pingsan. Ya mudah-mudahan hanya pingsan saja sih, soalnya Sansu lumayan brengsek sih. Apalagi Kaku udah berhasil untuk mengendikan kereta. Maiki benar-benar sangat tidak peduli. Sebuah kereta yang hampir menabrak semua orang di sana. Bahkan hampir menabrak semua bawahannya. Bahkan Maiki berteriak keras ke arah semua anggota Kanto Manji agar tidak memberi belas kasihan ke Toman. Maiki benar-benar tidak peduli. Terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.